Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala ali Muhammad. Para hadirin kaum muslimin jamaah salat zuhur yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan izin dan nikmat dan karunia dari Allah, kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni salat zuhur secara berjamaah. Di sela-sela waktu istirahat kita pada siang hari ini, insyaallah kita akan membahas tentang ciri-ciri orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan berdasarkan daripada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yubashshiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwan wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Yubashshiruhum rabbuhum, Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang beriman nanti di akhirat akan mendapatkan yang namanya kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kasih sayang ini merupakan hal yang sangat penting yang akan diperoleh oleh manusia, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadir berbahagia, sejatinya ketika kita beribadah kepada Allah, itu pada prinsipnya adalah kita ingin mendapatkan kasih sayang dari Allah. Maka orang-orang yang sudah mencapai level tertentu pada beribadah, pada saat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dia cari itu bukan hanya sekedar pahala, apalagi cuman membayar kewajiban, tetapi apa? Yaitu kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kasih sayang inilah yang kita cari sebenarnya, Bapak Ibu berbahagia. Ya, setiap orang pasti akan mendambakan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama adalah orang yang mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Dibuktikan dengan meyakini di dalam hati kita, sepenuh hati kita tentang adanya Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian jangan lupa juga kita ucapkan dengan lidah. Dan yang terpenting adalah kita melakukan dengan perbuatan. Nah, hadirin kaum muslimin, kemudian apalagi waridwan, orang-orang yang beriman itu akan diberikan kegembiraan. Apa itu waridwan? Ridwan itu artinya keriduan. Nah, jadi kalau Allah udah sayang, kemudian Allah akan ridho kepada kita, ya. Maka ini yang paling tinggi, hadir berbahagia. Di samping Allah itu sayang kepada kita, kemudian Allah ridho kepada kita, ya. Kadang-kadang kan kita juga dalam hidup, ya, keseharian juga kita ingin mendapatkan kasih sayang dari orang-orang yang terdekat dari kita, ingin mendapatkan keridhaan dari orang-orang yang terdekat dari kita. Sehingga karena kita ingin disayangi, karena kita ingin diridhoi, maka kita jadi semangat melakukan aktivitas itu. Contohnya misalnya Pak Volkan ngantor setiap hari jam pagi-pagi udah datang ke kantor. Pak Misriani jauh-jauh dari BSD bahkan sering nginep katanya gitu. Ya kan? Itu tujuannya apa? Paling tidak kalau secara manusiawi kita ingin ya disayangi gitu ya oleh manusia. Mungkin disayang oleh pimpinan kita, diridhoi, disenangi gitu ya. Tapi lebih daripada itu sebenarnya niat kita adalah karena Allah Subhanahu wa taala yang ingin mencintai dan menyayangi kita. Karena kalau Allah udah sayang, udah ridho, maka manusia pun akan meridhoi kita. Allah udah sayang kepada kita. Tapi kalau manusia aja ridho, sayang sama kita, belum tentu Allah sayang sama kita. Jadi hadir berbahagia, maka carilah keridhaan, ya, carilah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita mendapatkan kasih sayang dari manusia, dari Allah, mendapatkan ridho dari Allah, maka manusia pun akan meridhoi kita. Manusia pun akan sayang sama kita.
Kemudian apalagi hadirin berbahagia wa jannat, kemudian orang-orang beriman itu akan mendapatkan kegembiraan surga. Ya, surga. Semua kita pasti mendambakan yang namanya surga. Tapi syaratnya memang kalau masuk surga itu ya harus mati dulu ya. Nah, pertanyaannya bagaimana kita mati ini? Apakah kematian kita ini bisa dijaminkan bahwa kita ini mati nanti masuk surga? Kan itu pertanyaannya. Nah, hadirin berbahagia, banyak kadang-kala kita hidup di dunia ini, ya kan, perbuatannya, amalnya itu tidak bisa dilakukan semaksimal mungkin untuk beribadah kepada Allah. Tapi targetnya surga gitu, ya kan? Sholatnya minimalis, zikirnya minimalis, sodakohnya minimalis, ya kan? Kemudian apapun kebaikan yang dia lakukan itu serba minimalis, tapi pengennya surga gitu. Nah, inilah yang berbahagia. Jadi orang-orang beriman mereka akan diberikan kegembiraan yaitu surga. Wa jannatul lahum fiha na'imun muqim. Kemudian apa lagi yang terpenting hadirin berbahagia, kalau kita udah masuk surga, na'imun muqim, maka kita akan mendapatkan yang namanya na'im, nikmat muqim yang abadi selama-lamanya. Kalau di dunia mungkin ya apapun yang kita terima itu serba sementara dan terbatas hadirin berbahagia. Maka inilah pentingnya kita sebagai orang-orang beriman ini, agar kita semakin hari semakin meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin cinta terhadap ibadah kita, semakin menjadikan ibadah ini sebagai prioritas. Ya, waktu-waktu kita dengan Allah Subhanahu wa taala adalah waktu-waktu di mana ini adalah waktu-waktu yang istimewa. Ya, bukan sisa-sisa waktu atau sisa-sisa waktu capek gitu ya, kemudian kita istirahat karena capek bekerja, kemudian kita istirahat, kemudian baru sholat, maka ini adalah orang-orang yang merugi. Seharusnya waktu kita menjadi waktu yang prioritas dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan mendapatkan derajat tadi orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, demikian saja kultum kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan dapat membangkitkan semangat kita untuk meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasrullahi wa fadlan qarib basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.